Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Sobat BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang peserta tes CPNS Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pada hari ini merupakan hari terakhir yang kita wawancarai dari peserta tes sesi ketiga. Baiklah saudara sekalian, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang peserta yang memperoleh nilai tertinggi SKB, di mana pelaksanaannya pada sesi ketiga hari ini Minggu tanggal 13 September 2020. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan saudara kita peserta tes tersebut. Yang pertama, perkenalkan dulu nama, kemudian asalnya dari mana. Jadi untuk saudara kami persilakan dulu. Perkenalkan, nama saya Rofhendri Leora. Saya tinggal di Padang. Tinggal di Padang, Pak ya? Oh ya. Kemudian kami ingin tahu Pak Rofhendri, panggilannya siapa, Pak? Rofen, Pak. Pak Ropen? Iya, Pak. Pak Ropen alumni dari mana? Universitas Andalas, Pak. Tahun? Angkatan 2005, tamat 2011. Tamat 2011. Iya. Sekarang tahun 2020. Iya, Pak. Berarti apakah ini merupakan pengalaman saudara tes mengikuti CPNS atau bagaimana ini? Sudah sering, Pak. Sudah sering. Iya. Oh ya, hasil dari SKB ini akan dikompilasi dengan SKD, di mana porsinya itu kan ada SKB 60 dan SKD 40. Iya. Jadi mudah-mudahan lah nanti kita sama berdoa, tapi kan kita belum bisa memastikan apakah ini saudara akan lulus atau tidak, ya kan? Jurusan saudara di perguruan tinggi apa? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Iya. Gitu. Kemudian kira-kira kami ingin tahu Pak Ropen, Iya, Pak. motivasi Pak Ropen untuk memilih PNS ini bagaimana? Maksudnya gini, Iya, Pak. kalau kita berbicara mengenai PNS kan, kalau dari segi penghasilan itu dibanding dengan swasta itu sangat di bawah. Iya. Tapi untuk kehidupan kita itu masih mungkinlah dengan hidup sederhana. Tidak ada PNS yang kaya tanpa ada usaha-usaha di luar daripada PNS, kan seperti itu kan? Jadi apa kira-kira yang memotivasi saudara untuk ikut tes CPNS begitu? Coba dikemukakan. Motivasi saya itu ingin bekerja di pemerintahan, Pak. Ingin seperti kedua orang tua saya yang juga PNS, Pak. Jadi keluarga Pak Ropen juga? Iya, PNS. Orang tua Pak Ropen PNS juga ya? Iya, Pak. Di mana? Kalau yang mama saya guru, Pak. Kalau yang papa saya di PU, Pak. Oh, di PU provinsi. Iya. Oh, iya, bagus. Udah pensiun. Berarti cita-cita Pak Ropen itu meneruskan generasinya daripada keluarga PNS juga ya. Jadi meneruskan orang tua lah ya, berkiprah di PNS seperti itu ya. Oke. Terus dengan apakah nanti saudara misalnya setelah lulus, misalnya ini berandai-andai kita, saudara diterima sebagai PNS di lingkup pemerintah Padang Pariaman, apakah saudara tidak menyesal dengan gaji yang cukup relatif kecil lah dibanding dengan pekerjaan di swasta sebegitu? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak. Berarti Anda memang dari hati kecil saudara itu memang betul-betul untuk ingin berkarir di jalur PNS ya? Iya, Pak. Mudah-mudahan lah, sama kita berdoa nanti. Iya. Terus yang lain kira-kira dengan pelaksanaan SKB tadi itu, soal-soal yang ditampilkan tadi itu, apakah ada kesulitan atau kendala terhadap soal-soal yang saudara ikuti tadi? Saya merasa soal-soal tadi semuanya ada yang saya pelajari semua. Saya pelajari dan semua soalnya jawabannya simple, nggak berbelit-belit. Oh, tidak berbelit ya. Iya. Berarti bagi saudara itu soal-soal sudah saudara kuasai ya, yang keluar itu berarti banyak soal-soal yang sudah saudara kuasai. Kemudian kami ingin tahu Pak Ropen, Iya, Pak. sebelum Pak Ropen
mengikuti SKB ini, bagaimana persiapan atau kiat-kiat Pak Ropen dalam menghadapi tes ini? Apakah melihat dari internet, YouTube, atau bertanya kepada kawan-kawan untuk persiapan menghadapi tes SKB ini gitu? Saya pertama mulai SKB ini kan cari apa saja materi yang akan materi yang akan diujikan nanti. Itu saya cari di internet. Oke. Setelah saya cari di internet apa yang harus dipelajari, setelah itu saya dapat masukan dari YouTube atau dari internet bidang yang saya pelajari kan pengadaan barang dan jasa. Nanti saya mempelajari peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, itu yang saya pelajari. Oh begitu ya. Iya. Ditambah mungkin pengalaman selama ini kan sudah beberapa kali tadi kata Iya. Pak Ropen sudah pernah mengikuti CPNS ya, tes Iya. CPNS ya. Iya. Mungkin dari pengalaman itu tambah ya. Iya Pak. Oh gitu, baguslah kalau gitu Pak Ropen. Terus kira-kira dengan situasi keadaan kita kan tes SKB saat ini kan pada masa pandemi COVID. Kira-kira ada enggak kendala dengan masa pandemi COVID yang kita laksanakan tes SKB hari ini? Saya kira memang waktunya Pak mungkin menunggu lebih lama, tapi ada untuk ruginya kalau waktunya lebih lama, jadi lebih lama lagi bisa belajar gitu. Oke Pak, jadi Bapak Pak Ropen tinggal di Padang. Iya. Berarti antara jarak Padang Pariaman dengan Padang itu tidak terlalu jauh, ya kan? Pak Ropen sudah pernah mengetahui bahwa apabila nanti misalnya lulus Pak Ropen ya kan, Iya, Pak. kita berandai-andai, Iya. mudah-mudahan kita sama berdoa lulus, Iya Pak. bahwa PNS yang lulus nantinya diterima, Iya. itu akan mengadakan perjanjian nanti, Iya. bahwa tidak akan boleh pindah selama 10 tahun Iya. dan berkarir di tempat yang saudara tuju, kan seperti itu kan? Iya, Pak. Apakah memang sudah saudara siap seperti itu? Apakah ada rencana pindah ke Padang atau bagaimana gitu? Saya sudah siap, makanya saya pilih Padang Pariaman. Mungkin jaraknya nggak begitu jauh dari Padang. Saya pilih sana. Oke, berarti memang sudah bulat Iya, bulat. tekad Pak Ropen untuk mengabdi di Kabupaten Padang Pariaman, Pak. 2 kali saya pernah ikut Pak. Oke. Yang pertama saya kalah ranking. Iya. Oke Pak Ropen. Selanjutnya Pak Ropen, andai kata nanti diterima Pak Ropen ya kan di Kabupaten Padang Pariaman itu sebagai penelaah kebijakan pengadaan barang jasa ya. Iya. Kira-kira kedepannya nanti Iya Pak. setelah Anda diterima di Kabupaten Padang Pariaman, Iya. apa kira-kira yang akan saudara lakukan nanti di Kabupaten Padang Pariaman berupa perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi dalam hal ini pengadaan barang jasa ini, di mana kita tahu bahwa salah satu yang berpotensi adanya KKN atau korupsi, nepotisme macam sebagainya itu di potensinya adalah di pengadaan barang jasa. Kira-kira kiat-kiat atau misalnya yang akan saudara lakukan nanti perubahan ataupun inovasi-inovasi terhadap pengadaan barang jasa ini seperti apa gitu. Coba dikira-kira. Sudah ada rencana sekarang itu atau bagaimana kira-kira? Kalau dari saya lihat dari undang pengawasannya, mungkin pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa itu lebih ditingkatkan lagi. Dalam pengawasan pengadaan barangnya, dalam harganya, dalam kebijakannya harus diawasi. Cuman tidak di pengawasan, tapi ada juga Pak Ropen, bukan saja itu, ada kira-kira semacam aplikasi sehingga akan memutus rantai daripada terjadinya KKN atau korupsi nepotisme itu gitu. Yang saya tahu sih ada dalam pengadaan barang jasa itu ada e-purchasing elektronik. Iya. Purchasing, jadi mungkin ditingkatkan lagi sistemnya. Oh, ditingkatkan. Menjadi lebih baik supaya dalam pemilihan penyedia barang dan jasa itu dapat tepat dari segi uang yang digunakan, dari segi kualitas barang gitu. Oh ya, jadi kan itu kan ada e-purchasing kan. Iya. Itu kan kebijakan nasional. Iya. Ya, berarti mudah-mudahanlah ke depan nanti dengan bergabungnya Pak Ropen di Kabupaten Padang Pariaman akan melahirkan
modifikasi atau perubahan-perubahan yang sifatnya nanti berupa aplikasi-aplikasi yang dihasilkan berupa sifatnya lokal ya kan. Nah, seperti itu kira-kira Pak ya. Terus selanjutnya kami ingin tahu juga Pak, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Padang Pariaman dan UPT BKN Padang terhadap pelaksanaan SKB ini kepada peserta. Apakah Anda sudah merasa puas atau ada kira-kira harapan-harapan, karena ini merupakan masukan bagi kami ya dalam pelaksanaan nanti tes CPNS ke depannya itu, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan sehingga peserta merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Bagaimana dengan pelayanan kami hari ini seperti itu? Saya rasa puas sekali pelayanan hari ini Pak. Bagaimana mulai masuk di tes, dicek suhu, lalu dalam pengecekan data, terus dalam pemberian PIN, dalam penyimpanan barang sudah teratur ya. Iya. Berarti Anda puas dengan pelayanan yang diberikan baik oleh UPT BKN Padang maupun BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman ya? Iya, puas. Puas ya. Iya. Kemudian terkait dengan situasi sekarang ini adalah pandemi COVID. Iya. Karena trennya sekarang ini di Sumatera Barat kan naik gitu kan, yang terdampak begitu. Iya. Apakah pelaksanaan daripada tes CPN ini menurut saudara sudah sesuai dengan standar kesehatan, protokol kesehatan seperti itu, protokol COVID-nya gitu? Ya. Kalau menurut saya sudah ya, dengan penggunaan pendidikan suhu, penggunaan masker kesehatan, dengan pengaturan jarak sudah tepat. Sudah ya. Berarti tes kita hari ini berarti sudah memenuhi daripada standar protokol COVID ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ropen. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya, kami sudah berbincang-bincang, kemudian pengalaman saudara mengenai tes, kemudian pelayanan yang diberikan, kemudian bagaimana ke depannya kalau Anda berkarir nanti bergabung di Kabupaten Padang Pariaman, andai kata diterima sebagai CPNS. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Ropen. Mudah-mudahan sama kita berdoa nanti di akhir atau di finishnya nanti saudara bisa lulus, karena ini kan masih tiga kali formasi ya kan. Jadi meskipun saudara misalnya tinggi, ini kita belum tahu juga nanti itu hasilnya adalah BKN pusat menentukan ya kan. Karena akan dikompilasi hasil dari SKB dengan SKD. Mana tahu misalnya saudara Ropen waktu itu di SKD rendah, bisa jadi juga ya kan, mudah-mudahan lah, tapi sama berdoa lah kita ya kan. Sama berdoa kita, mudah-mudahan nanti saudara bisa lulus ya kan. Daripada satu formasi yang saat ini ada 3, berarti kalau misalnya akan tersisi nanti 2 ya kan. Mudah-mudahan saudara yang jadi masuk atau lulus nanti untuk formasi penelaah kebijakan pengadaan barang jasa. Demikian saja mungkin Pak Ropen, terima kasih. Demikian sobat BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, hasil bincang-bincang kita dengan salah seorang peserta SKB yang nilai tertinggi pada hari ini. Demikian saja bincang-bincang kita. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.